Well, hello, hello, hai. Sudah 10 hari aku absen, aku nggak tahu kalian lihat update aku atau enggak ya, tapi aku nih abis sakit tipes. Jadi recovery-nya lumayan lama ya, kalau udah pernah sakit tipes pasti ngerti deh. Dan lagi bacain request kalian baca 2024 kalian masing-masing ya. Jadi kalau seandainya kalian punya, apa sih namanya, pengen dibacain 2024 kalian gimana, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot ya. Anyway, sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih akurat itu namanya personal reading. Jadi bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @dextratarot ya. Oke, ini bacaan bakal panjang, jadi siapin popcorn kalian, gorengan kalian, atau mau sambil nyuci baju, nyuci piring, apapun itu aktivitas kalian. Bahkan mungkin sebelum tidur biasa dibacain ya. Ini video bisa panjang, karena aku akan bacain detail dari general karir, kehidupan kalian, percintaan kalian per 3 bulan ke depan. Jadi bisa hampir 1 jam lah ya. Oke. Mari kita mulai. Mari kita mulai dari generalnya dulu ya. Untuk Virgo, kita mulai dari Virgo dulu nih. Virgo 2024. Semoga kalian selalu sehat ya, gengs. 2024 Virgo. 2024 Virgo. Secara umum ya. Kita di sini ada kartu Never Ending Story. Lalu kita ada Wishing Well. Ada Potential. Jatuh bunganya. Masuk gak sih ke video, ke kamera? Masuk ya. Oke. Terus kita ke tarotnya. Kita baca general kalian dulu ya. Di sini kita punya Never Ending Story, Wishing Well, lalu ada King of Water. Masuk, oke. Ada King of Water, lalu kita punya, wow, ada King, ada Queen ya. Kalian nggak bakalan sendirian sih Virgo di tahun 2024 di sini. King and Queen all together, barengan mereka. King, Queen, dan ada Peach. Ini menarik ya, apalagi buat para Virgo yang udah berkeluarga. Ini nih 2024 satu pesan yang aku dapatkan adalah kalian tuh bakalan kerjasama bareng sama suami, istri, dan anak kalian sih. Kalau misalkan belum berkeluarga ya artinya sekeluarga yang pihak bapaknya, maksudnya kayak pihak laki-laki dewasa atau perempuan dewasa dan anak-anak mudanya pun atau adik-adiknya pun ikutan bantu di sini, gitu. Jadi di awal tahun dengan kartu Never Ending Story sama King of Water di sini ya. Entah ini kamu atau bukan, tapi ada sosok laki-laki, atau bisa juga kalian kalau misalkan single parent gitu ya, atau sebagai perempuan, terutama kalau kalian perempuan, atau sebagai perempuan yang mungkin hidup mandiri gitu. Nah, untuk kalian yang aku sebutkan tadi, kayaknya di awal tahun pun ada hal yang memang masih belum selesai, masih akan terulang lagi gitu. Kalau kita mulai dari sisi positifnya, artinya memang kamu tuh dipercaya, kamu dihormatin, makanya kamu diandalkan di sini. Ketika King of Water ini keluar, artinya jadilah seseorang yang empatik ya, yang mencoba mengerti gitu. Yang kalau ngasih nasihat tuh lewat hati, bukan lewat pikiran. Mungkin buat kalian cukup melelahkan sih, karena masalah ini bukan pertama kali keluar dan masih terulang. Makanya kamu nunggu kayak kapan ini selesainya gitu kan? Lalu ntar di pertengahan tahun ada Wishing Well sama Queen of Fire. Ada harapan yang bisa terjadi hanya jika kamu action, harus melakukan sesuatu di sini dengan kartu Queen of Fire. Percaya diri, menggunakan kemampuan kamu. Secara fisik itu jadi nggak cuma ngerencanain tapi action juga di sini ya. Di sini kamu diminta untuk kayak lebarkan sayap kamu dan terbang. Jangan meng-underestimate atau menyepelekan diri sendiri gitu loh.
Gunakan independen kamu tanpa harus nungguin orang lain dulu bantuin kamu, tanpa harus nunggu orang lain ngedorong kamu. Lakukanlah karena ini impian kamu. Di akhir tahun pun akan ada potensi kamu yang mungkin selama ini terpendam. Jangan dipendam terus ya, potensi ini harus dikeluarin dan dimaksimalkan di akhir tahun. Mungkin kamu cukup ragu ketika ini terjadi sih, karena menurut kamu hal ini tuh nggak umum untuk dilakukan, hal ini tuh tidak umum untuk digelutin gitu ya istilahnya ya. Mungkin banget nanti di akhir tahun juga ada orang baru atau hal baru yang masuk ke kehidupan kamu yang berhubungan sama potensi atau bakat kamu tadi gitu. Akhir tahun akan lebih sensitif juga sih kalian, akan lebih intuitif juga ya. Kemudian aku mau lihat dari tea leaf-nya. Ini berapa ini? Ada 4, satu lagi. Oke, dapat 5 ya. Yang pertama kita dapat firecracker, excitement ya. 2024 ini masih diisi dengan hal-hal yang exciting buat kamu ya. Lalu ada caterpillar atau si ulet ini nih. Memang kata-katanya things will not always be this way. Kayak nggak harus selalu kayak gini, akan ada perubahan ya. Yes, betul. Ya karena kupu-kupu kan, nantinya jadinya nih dari ulet jadi kupu-kupu. Akan jadi tahun yang transformatif buat kamu. Jadi kalau misalnya ada masa di mana kamu stuck, ngerasa stuck gitu ya, percayalah kamu nggak akan ada di situasi terus-terusan. Di situasi itu terus-terusan. Maksudnya itu. Lalu ada chain of events that will affect your life. Akan ada rentetan kejadian yang akan berpengaruh dalam hidup kamu ya di sini Virgo nih. Jadi hati-hati sama apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Lalu ada woman, dealings or relationship with a woman. Akan ada satu perempuan setidaknya yang menjadi highlight hidup kamu nanti nih di 2024. Dan yang terakhir ada vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Nah ini kamu kemungkinan juga bisa banget jadi kayak overthinking ya. Kayak anxious gitu loh. Khawatir bahwa ada orang yang gak setuju sama kalian dan berusaha untuk ngejegal kalian. Gitu. Itu ya. Untuk gender, oh no, kok udah aku masukin. Dari mana? Kok bersin? Belum selesai, satu lagi, aku lupa. ...2024 buat para Virgo. Oh, ada Tomodachi, nice. Ini sama kayak di awal yang aku bilang tadi ya. Dengan kau tuh Tomodachi atau artinya teman di sini, kamu gak akan pernah benar-benar sendiri di tahun 2024. Akan selalu aja ada orang yang nemenin kamu, terutama teman-teman kamu atau ya teman hidup kamu di sini sih. Menyenangkan deh, kamu gak akan pernah sendirian. Sesulit-sulitnya kamu, sesusah-susahnya kamu akan selalu ditemani sama orang yang memang beneran peduli sama kamu dan berusaha untuk nolongin kamu keluar dari masalah yang akan kamu hadapi nanti. Gitu. Oke, aku lupa nyiapin satu kartu lagi nih. Mati gue. Hampir jatuh. Hampir meruntuhkan semuanya. Iya kan? Why am I so clumsy ya? Ini aku mau pakai ini, sit and cycle. Sit and cycle, bukan cycle bacanya. Virgo di 2024. Kamu akan masuk ke siklus yang mana, Virgo? Kita dapat Elder. Apa nih artinya? Mari kita lihat, Jinx. Nomor 34 ya. Kita nyontek dulu. Aku tuh gak relate sama tanaman sebenarnya, makanya harus baca. Bagus, ini akan ada tangan dan ada matanya ya di situ ya. Jadi artinya akan ada opportunity atau kesempatan yang terbuka untuk kamu. Dan itu segera di 2024.
Kesempatan ini hanya diciptakan untuk kamu loh. Jadi memang ya buat kamu, bahkan gak ada kandidat yang lain selain kamu di sini, gitu. Tapi kesempatan ini kadang gak langsung kelihatan seperti kesempatan ya. Kadang tuh bentuknya tuh gak seperti yang kamu duga gitu. Nah, karena memang hanya diciptakan untuk kamu, maka cuma kamu yang akan sadar nanti. Gitu. Sangat personal sifatnya, kesempatannya tuh. Bentuknya datang dalam bentuk personal tadi. Exciting sekali. Sangat-sangat exciting buat kamu Virgo ya. Belum apa-apa, aku udah semangat banget ini. Mari kita lihat percintaan kamu. Ada yang suka, bukan suka sih, ada beberapa komen kayak, aku malas dibacanya cinta-cintaan mulu. Nah, buat para Virgo sekalian, apakah kalian gak suka dibacain percintaannya? Atau ya enjoy-enjoy aja? Oke, kita ke percintaan kalian ya. Bacaan 2024 itu ngabisin tenaga banget. Harusnya ngerjain di pagi hari sih nih, waktu masih fresh. Ini aku bacain 4 bulan ya. Jadi untuk Januari sampai April, percintaan para Virgo di sini ada mending. Ada mending lalu ada deep knowing. Doain aku selalu sehat ya, gengs. Ini bacaan setahun tuh udah mah berat. Itu general kan, jadi kayak berat banget, berasa banget. Wah. Bukan berarti hidup kalian akan berat juga sih di 2024 ya. Ini karena aku connect ke banyak orang sekaligus nih. The mending, deep knowing, to be fair. Lalu di sini ada Five of Water. Ada Five of Water, lalu ada si Queen of Fire lagi. I think I need to slow down. Itu pesan buat kamu juga sih, Virgo. Slow down. Jangan lupa nafas yang bener ya. Slow down, one thing at a time. Satu hal, satu soalan dulu, satu persoalan dulu di satu waktu. Ada dari kalian yang komen, dia bilang jangan pakai bahasa Inggris gitu karena nggak ngerti. Tapi tenang aja ya, yang nggak ngerti, karena setiap aku ngomong bahasa Inggris itu langsung diartiin kok. Jadi kamu nggak kehilangan artinya. Lalu di sini ada Four of Air. Oh no, opo Virgo 3 bulan pertama ya, lumayan dramatis nih. Jadi dari awal tahun ya, Januari Februari nih dengan mending dan Five of Water, kamu mungkin akan berdealing dengan seseorang. Bisa aja gebetan kamu atau pasangan kamu yang memang latar belakangnya tuh beda daripada kamu ya. Jadi kayak mungkin agamanya beda, atau usianya beda, atau sesimpel cara pikirnya beda gitu. Pokoknya kayak berseberangan banget, dan kayaknya lagi ada konflik ya di awal tahun nih. Ngerasa kayak kok gitu aja nggak ngerti gitu. Ada rasa kecewa di sini. Padahal harapan akan orang ini tuh begitu besar dengan kartu Muse ya. Kamu merasa bahwa kamu tuh udah aku jadikan seseorang yang spesial, kenapa aku tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Padahal sebenarnya nggak begitu loh maksudnya. Karena kan mungkin bahasa cinta dia beda. Mungkin bukan itu maksudnya. Cara nyampein aja mungkin ya beda daripada kamu ya. Di 4 bulan pertama ini kamu lumayan males menghadapi stres atau masalah ya. Jadi apalagi misalnya ada masalah di sini, kamu ngerasa kayak udahlah malas banget gue pengen bebasin diri gue dari overthinking yang seperti ini gitu. Lalu di Februari di Februari Maret ya ada Deep Knowing dan Queen of Fire. Jadi walaupun ada permasalahan seperti ini, kalian tetap tahu sih kalau ya dia memang tercipta buat aku, ya memang aku komit sama dia gitu. Makanya tidak ada rasa overthinking lagi dan percaya diri bahwa dia nggak akan kemana-mana, bahwa aku juga beberapa dari kalian ada yang nggak mau minta maaf sih di sini. Jadinya bikin pasangannya ngerasa nggak dihargain ya. Ini energi bisa vice versa ya, bisa juga aku bacain perasaan dia mengenai kamu di sini. Dengan kartu Queen of Fire diminta untuk actionnya mesti ada ya untuk mewujudkan cinta kamu tadi, Virgo. Apalagi yang udah punya pasangan, jangan sampai pasangan ngerasa diabaikan di sini. Terus nanti masuk ke Maret April dengan kartu To Be Fair sama Four of Air.
Nah, di sini ngomongin tentang istirahat ya. Jadi kayaknya akan ada momen di mana kalian akan ngambil vacation atau ngambil liburan, mungkin untuk memperbaiki mood, memperbaiki hubungan kalian juga ya. Dan diminta untuk pelan-pelan, lagi-lagi pelan-pelan sebelum membuat keputusan. Pastikan dalam keadaan tenang dan gak tersulut emosi di sini. Plus, perhatikan setiap keputusan yang kamu buat dari masing-masing pihak dengan kata to be fair di sini ya. Jadi, how to say, how to put it, kayak jangan berpikir bahwa diri kamu yang paling benar di sini. Kamu juga mesti berpikir dari pihak si lawan, pihak si pasangan di sini, gitu. Ini berlaku buat yang jomblo juga sih. Jadi kayak disesuaikan ya tadi itu. Kalau yang jomblo nih, ya ketemu sama orang, not ketemu sih, kayaknya kamu udah tahu orang ini siapa. Cuman cukup lumayan bikin kamu kecewa awalnya karena emang beda cara pikir aja. Jadi kayak berseberangan banget gitu. Tapi nanti malah mendekati bulan Februari Maret ini tuh kalian jadi lebih aktif ya, karena makin dalam gitu hubungan sama dia, dan finally bisa ada beneran vacation atau jalan-jalan trip berdua antara kamu sama dia, dan dari situ perasaan jadi lebih balance di sini gitu. Oke. Itu untuk 3 bulan pertama ya. 3 bulan pertama, 4 bulan pertama. Lalu di 4 bulan kedua, jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus untuk percintaan para Virgo. Kan ini nyambung yang tadi nih, kamu udah lebih aktif di bulan Mei sih. Percintaan kamu juga lebih nyangkut ya. Lebih berasa passionnya atau gairahnya di sini. Ada Yang, ada Orphan, lalu ada Higher Power. Di sini kita ada Six of Water. Lalu ada Queen of Earth. Udah tadi Queen terus ya. Tadi Queen of Fire, di sini Queen of Earth. Dan yang terakhir kita ada Ten of Fire. Ini datang dari mana ini? Ten of Fire dan Higher Power. Where does it come from? The Emperor. Oke. Ini masuk nggak sih ke kamera? Masuk ya. Oke, jadi di bulan Mei ini yang tadi sempat mungkin hubungannya nggak begitu baik. Aduh, mohon maaf ya, ini suara anjing yang berisik, ada tamu. Jadi yang tadi sempat kayak apa sih di bulan April tuh? No, aku tadi sampai di mana? Sorry, I lost track. Jadi ntar di bulan Mei itu memang jadi lebih aktif ya, yang Six of Water, yang mungkin tadinya tuh sempat kayak ada jarak atau kayaknya nggak ada progres, ini akan makin membaik di bulan Mei di sini ya. Dan mungkin banget orang dari masa lalu nih datang lagi ke kehidupan kamu, dan sekalinya datang ini setelah sekian lama, dia tuh langsung kayak satet gitu loh, dan lumayan bikin kamu goyah sih nanti. Gitu. Kemudian nanti di bulan tadi kan Mei, Juni ya, Juli, Agustus ini ada Orphan sama Queen of Earth. Nah, jangan sampai orang yang sudah kamu bangun dari awal jadi kamu tinggalkan gara-gara orang lama ini sih. Tapi ini tergantung pilihan kamu ya. Ada yang ngerasa ditinggalkan di sini, tapi ini tergantung seberapa thoughtful atau seberapa kamu mikirin si pasangan yang tadi di awal, tadi 4 bulan pertama yang kamu hadapi tadi gitu. Kamu diminta untuk lebih pengertian dan buat keputusan tuh yang solid gitu. Kalau memang kamu memilih orang yang baru ini datang, orang lama ini datang, pastikan itu adalah keputusan yang memang kamu ambil karena pertimbangan yang panjang, yang bijak gitu. Mesti melihat dari kedua belah sisi ya, dari kamu sendiri kamu maunya apa, dari si A atau si B maunya kayak gimana.
Di sini kita ada forgiving and learning, yes. Akan ada seorang yang minta maaf. Atau bisa juga datang dari kamu ya, meminta maaf sambil kayak, iya aku belajar kemarin gitu. Belajar. Ya kan, give your relationship a chance. Orang lama ini bisa balik lagi loh ini loh. Wah. Dan kalau misalnya kamu, pokoknya intinya siapapun yang kamu pilih, salah satunya lagi. Pokoknya siapapun yang kamu pilih, satu orang lainnya itu kan ngerasa kayak ditinggalkan di sini tuh. Ya, ada pertarungan, ada battle going within. Ada persaingan sih di sini. Mungkin kamu direbutin ya, atau kamu yang malah memperebutkan di sini. Jadi dengan kartu going within di sini, kamu diminta untuk refleksi ke dalam. Untuk menentukan siapa-siapanya, coba refleksi ke dalam ya. Nggak harus buat keputusan tiba-tiba begitu. Kalau memang butuh waktu untuk sendiri, lakukanlah. Nih, going within. Nah, nanti tadi kan Mei, Juli, Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Di Juli, Agustus ini ada higher power, ada Ten of Fire dengan The Emperor. Ini adalah challenge yang lain lagi. Kalau misalnya kamu sudah memutuskan untuk commit solid sama satu orang, nanti tantangan selanjutnya adalah mungkin dapat pertanyaan atau mungkin tidak direstui atau dapat requirements atau syarat yang tinggi dari seseorang yang lebih tinggi daripada kalian berdua. Ya, maksudnya orang tua atau siapapun yang kalian anggap yang kalian hormati dan kalian tuakan di sini ya. Jadi mungkin menurut dia, menurut logika nih orang, kamu nggak cocok sama nih orang atau tuh orang nggak cocok sama kamu karena A, B, C, D, F, G, dan ini lumayan bikin kamu ngerasa kayak, aduh kebanyakan ribet banget, kenapa sih, siapa yang mau nikah, kenapa siapa yang repot gitu, kenapa dia yang repot, siapa yang nikah, siapa yang repot. Jadi lumayan stres gara-gara ada tekanan gitu. Itu untuk 4 bulan kedua ya. By the way, ini tuh masih bisa berubah ya, gengs. Ini aku baca berdasarkan kondisi dan situasi sekarang. Berdasarkan energi sekarang yang connect sama aku ya. Masih banget bisa berubah. Masih basi. Tergantung usaha kalian juga, tergantung doa kalian juga. Gak ada yang mungkin ya kalau Tuhan sudah berkehendak. Lalu di 4 bulan terakhir, dari bulan September, Oktober, November, Desember, percintaan Virgo nih kayak gimana? Cintaan Virgo ya. Di sini kita ada never ending story. Kok ini nyambung di awal. Never ending story, lalu ada orphan lagi. Ada sesuatu yang sama, berulang lagi, terjadi lagi. Wow. Ini jadi ending yang gelinding. Jadi ending yang dramatis yang tadi aku bilang tuh. Lumayan dramatis ya. Lumayan dramatis nih Virgo nih. Never ending story, orphan, not for you. Di sini kita ada King of Fire, Four of Earth, ini kamu bisa beriling dengan seseorang yang berbeda lagi nih. Atau ada transformasi dari orang ini ya. Jadi mungkin, terutama yang udah punya pasangan nih, Never Ending Story sama King of Fire ya. Kayak kamu lumayan enek sama nih orang nih. Lumayan enek sama nih orang karena kayak gak belajar-belajar. Ngerasa dia dominan, dia merasa dirinya selalu benar. Dan bikin jadi kayak, kamu tuh udah sampai enek, mumet banget gitu loh, enek banget. Karena nih orang ambisius, dia memang pintar, memang dia patut banget untuk jadi panutan gitu. Cuma harusnya leader yang baik kan bisa mengkomunikasikan kan. Sedangkan dia tuh kebanyakan action sih, gak ada komunikasi sehingga kamu gak ngerti. Dan lagi-lagi seberapa besar kamu berusaha untuk ngejaga hubungan ini, ada aja pihak yang merasa kayak diabaikan di sini. Bisa juga dari kamu atau lawan kamu nanti ya. Maksudnya pasangan kamu di sini. Tapi either way, akan ada upaya untuk mempertahankan hubungan ini sih. Walaupun memang jadi kayak ngerasa sendirian dan kesepian di sini. Dan pada akhir tahun dengan kartu Not For You sama Six of Earth, let me see.
Why? Kenapa ada rasa not for you di sini padahal kartunya Six of Earth? Padahal kondisi udah jauh lebih seimbang loh. Tapi kenapa ngerasa not for you ya? Pertama ada Teotoriate. Mamoru beki mono sama Tehima makakeru. Temahi. Kalau ngomong belibet banget dah. Temahi makakeru. Temahi makakeru artinya apa? Sebentar, mari kita nyontek, gengs. Number 27. Ini ngomongin tentang komunikasi sih memang ya. Ngomongin tentang komunikasi dan bagaimana kalian tuh berkoneksi di sini. Aku coba cari tahu kan tentang not for you di sini kan. Kenapa ngerasa nggak cocok walaupun sebenarnya kalian tuh seimbang ya. Kalau dipikirin pakai logika kalian tuh seimbang, tektokannya oke banget, setara banget gitu loh. Cuman ada perasaan kayak menyerah dan kayaknya dia bukan buat gue deh. Gara-gara ini loh, nggak ada komunikasi yang baik ya. Kayak kurang digodok lebih jauh lagi. Kalau memang susah untuk berkomunikasi, coba kalian breakdown dengan mungkin tulis dulu lah. Disusun dulu kah? Karena sebenarnya pasangan kamu itu selalu ingin menyambut kamu dengan tangan terbuka. Cuman kadang asumsinya kita itu loh ngerasa nggak akan bisa dikomunikasikan. Karena melihat sejarah yang ada. Padahal tetap harus belajar. Dan kita mesti tahu kalau orang tuh berubah menuju pribadi yang lebih baik ya. Begitu juga dengan kamu gitu. Ini adalah sesuatu yang masih dilindungi nih, nyambung Four of Earth sama ini. Udah sewajarnya sebuah hubungan itu ada naik turunnya, dan kita mesti menghargai flow-nya. Flow tuh apa sih bahasa Indonesianya? Kayak kelemahannya gitu ya. Justru dengan adanya kelemahan itu, hubungan itu jadi cantik loh. Kehidupan itu jadi cantik di sini. Nggak melulu mesti mengenai yang happy-happy terus-terusan kan. Jadi jangan negative thinking kayak gini ya, Virgo. Jangan hitam putih banget gitu. Coba lihat dari sisi atau sudut pandang yang lebih luas, yang lain rainbows, bad vibes clearing up. Memang masih akan ada kayak bad vibes di sini ya. Cuman akan bersih gitu loh dengan komunikasi yang ada. Lalu ada perfect match, completion, the one. Orang yang kamu punya, orang yang akan kamu hadapi nanti itu adalah seseorang yang sebenarnya udah sempurna buat kamu ya, yang kamu cari selama ini. Release your ex. Ex ini bisa literally lepasin mantan kamu yang mengganggu di antara hubungan baru ini, atau artinya lepaskan energi-energi buruk atau sifat-sifat buruk yang sebaiknya udah gak dipertahankan lagi. Ya. Dan terus belajar sih. Tadi ingat gak ada kartu forgiving and learning kan? Belajar dan memaafkan gitu. Jangan emosi langsung memutuskan untuk cerailah, putuslah. Dilindungi dulu, diperjuangkan dulu. Ya. Oke. Sekarang kita mau ke karir. Karirnya Virgo. Di 4 bulan pertama. Dari Januari sampai April ya, Virgo, karir keuangan. Kita punya, wow, happy family, apalagi udah berkeluarga ya, wah luar biasa nih. Rezeki yang ada buat kamu itu bener-bener rezeki untuk satu keluarga loh, lihat sih. Happy family, door to romance,
Rezeki yang kamu punya nanti itu memang bener-bener apa ya, begitu besar dan buat satu keluarga. Satu keluarga tuh kecipratan sama kamu. Karena kamu ada door to romance, man holding a heart. Aduh, bagus banget 4 bulan pertama, Virgo. Banyak liburan. Kalau nggak liburan, ya setidaknya happy lah kalian. Tenang, adem ayem, iyalah ya. Ini isinya rainbow, stabil banget keadaan keuangan kamu tuh di awal tahun 2024. Nggak lama kemudian juga langsung ada yang ngisi lagi, ya kan nih, ada door to romance, ada pintu kesempatan baru nih. Ini bukan sesuatu yang kayak kamu tinggal diam dan langsung jatuh ya ke hadapan kamu. Tapi kayak sesuatu yang mesti diperjuangkan juga. Tapi sebenarnya jawabannya di depan mata kamu. Pokoknya sepanjang 4 bulan pertama tuh kamu happy sih. Kamu bisa ekspresif juga dalam melakukan hal-hal yang berkaitan sama keuangan dan karir kamu ya. Jadi kamu tuh punya kebebasan untuk melakukan itu gitu. Ada The Falling Tower. The Falling Tower di life experience di sini ya. Oke, kita jabarin dulu. Knight of Air. Iya sih. Di awal tahun nih kamu apa ya, dengan kepintaran kamu, dengan apa sih keputusan yang kamu buat, itu tuh bukan cepet banget, tapi walaupun cepet bukan berarti nggak dihitung baik-baik sama kamu loh. Kamu luar biasa sih, memulai 2024 dengan penuh semangat, dengan cepat, saset-saset, dan langsung menghasilkan. Orang bakalan banyak yang mengagumi kamu dan menghormati kamu di sini. Kreatif banget sih kamu. Kayak diem-diem tahu-tahu jadi gitu loh. Dan gara-gara itu ya kamu diakuin, kamu dihormatin, dan dikasih kesempatan lagi. Entah sama bosmu, atau ya sama datang, apa sih namanya, kesempatan ini kan kayak macam-macam ya, kayak new project. I don't think new project sih, tapi kayak menuju, apa ya bahasanya, ya bisa dibilang new project lah. Akan ada kesempatan baru lagi yang datang, karena hasil dari kerja keras kamu di awal yang sudah berhasil. Dan kesempatan yang baru datang ini ada di Februari Maret ya. Itu tuh bener-bener bikin kamu happy banget. Kamu dari dulu mengharapkan kesempatan itu datang ke kamu. Dengan kartu Nine of Warriors di sini. Your wish comes true. Keinginan kamu, mimpi kamu, itu tuh tercapai lewat kesempatan ini. Entah kesempatan ini adalah project yang kamu tunggu-tunggu untuk bisa punya experience di sini, atau lewat kesempatan ini impian kamu tercapai, gitu. Lalu nanti di Maret-April akan ada satu kejadian yang memang mungkin keadaannya 180 derajat berbeda daripada biasanya. Akan ada kejadian dalam hidup yang signifikan, dan ketika ini terjadi, ada hal-hal yang tadinya tersembunyi atau tertutupi, itu akan kebuka buat kamu. Dan ketika ini terjadi, jangan takut, karena ini adalah saatnya kamu untuk bertransformasi jadi kupu-kupu tadi gitu. Akan jadi lebih ekspresif, dan jadi lebih open, terbuka. Lalu di sini kita punya move on, ya roda akan terus berputar ya. Kamu nggak ada waktu untuk kayak berdiam diri sih. Kamu emang sangat kayak nggak ada capek-capeknya gitu loh. Truth. Nah ini kelihatan di sini ya. Life experience truth. Akan ada kebenaran yang terungkap di sini, yang pasti ini berdampak baik buat kamu. Oke? Itu untuk untuk karir di 4 bulan pertama. Lalu kita lanjut ke 4 bulan kedua. Di 4 bulan kedua ya, dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei sampai Agustus. No, kebanyakan. Kita dapat patience. Langsung dapat reminder atau pengingat untuk sabar. Dia lagi man holding a heart. Bagus ya. Kamu nih gak akan kehilangan jati diri sih. Lalu ada rest and rejuvenation. Ada patience, man holding a heart, dan rest and rejuvenation. Kita breakdown dulu pakai tarotnya. Di sini kita ada King of Air lagi-lagi ya. Bahkan kesabaran kamu itu sudah diperhitungkan dengan seksama dan hati-hati. Sangat-sangat Virgo. Ada King of Air, Page of Air, strategis banget, dan Seven of Fire. Why though? Kenapa disuruh berjuang tapi istirahat? Let's see. Let's see. Why rest and rejuvenation and Seven of Fire all together? Oke, lucu.
Jadi di bulan Mei nanti tuh kamu memang diminta untuk sabar, tapi kesabaran kamu ini adalah bagian dari strategi kamu. Jadi emang kamu orangnya strategis banget ya di sini, Virgo. Beneran deh. Sudah dipikirin dan dipertimbangkan secara seksama. Ini banyak Virgo yang nonton memang ada di posisi yang strategis ya. Dan tahu betul kapan-kapan harus melancarkan manuver-manuver tertentu gitu. Lalu nanti di bulan ini Mei Juni ya. Sorry. Mei Juni Juli. Di sini ada Man Holding a Heart sama Page of Air. Kamu mungkin banget punya apa ya? Kayak kamu akan belajar sesuatu yang baru nanti di Mei Juni itu. Juni Juli ya, pertengahan tahun ya. Kamu bakalan belajar sesuatu yang baru karena memang kamu tuh selalu ingin belajar, memperbaiki diri di sini. Dan memang kamu suka tantangan juga ya. Jangan ngerasa bodoh hanya karena kamu belum bisa langsung gitu dalam sekali coba. Yang penting kamu happy, yang penting kamu tetap punya kebebasan dalam mengekspresikan apa yang kamu inginkan atau ide-idenya kamu atau ide-idenya kamu di sini. Jangan ragu juga untuk bertanya dan mempertanyakan segala hal. Be critical. Jadi emang harus kritis juga di sini ya. Nah nanti di bulan Juli Agustus di sini The Rest and Rejuvenation, Seven of Fire diperjelas dengan The Hermit. Ini akan lebih slow down di bulan Juli Agustus nanti ya. Tapi dengan kamu slow down tadi ya, dengan kamu menjaga boundaries, nggak terlalu involve sama banyak orang, nggak terlalu terlibat sama orang, bukan berarti kamu lemah. Justru ini adalah salah satu cara kamu untuk berjuang dan memperjuangkan posisi kamu di sini. Harus diperjuangin ya. Percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu tepat. Iya. Akan ada banyak waktu untuk meditasi, untuk evaluasi diri sih nanti itu di Juli Agustus ya. Lalu di sini kita punya move on. Lagi-lagi move on sih. Walaupun kamu kayaknya diam dan slow down dan kayak nggak banyak yang dikerjain, tapi sebenarnya di balik layar semuanya tuh bekerja sesuai apa yang kamu harapkan dan kamu doakan. Entah memang Tuhan dan semesta yang mengorkestrakan ini, atau maksudnya adalah kayak udah autopilot gitu loh. Mungkin kamu punya bawahan juga yang tanpa harus kalian keep in touch gitu, langsung terjun, mereka udah langsung ngerti apa harus dilakukan. Lalu terakhir ada abundance. Yes, ini banyak banget rezeki buat kamu sih. Walaupun kondisinya kayaknya begini ya, jangan takut ya ketika kamu diam terus kamu nggak menghasilkan apa-apa. Banyak kok yang memang sudah autopilot juga di sini. Ini sampai di 4 bulan kedua pun rezeki kamu tuh berlimpah loh. Ini tinggal main strategi aja. Jika kamu berlimpah dan bisa buat banyak berkat sama orang-orang sekitar kamu. Kemudian di 4 bulan terakhir ya, dari Oktober sampai Desember. Kita lihat ada apa. Di 4 bulan terakhir di tahun 2024 untuk Virgo kita punya Angel of Balance. Lalu kita ada Caring Connection. Lalu ada Blossoming Abundance. Kartu abundance-nya terus-terusan keluar ya Virgo ya. Uang kamu banyak banget ini. Lalu ada Knight of Earth. Kamu memang sangat hati-hati ya, teliti dan hati-hati. Bener-bener kayak diatur, diatur waktunya. Time management kamu juga bagus. Kamu juga pintar buat prioritas ya. Page of Air keluar mulu. Lalu ada The Emperor. Wah, kalau kamu mengharapkan adanya kenaikan gaji atau kenaikan jabatan, itu bisa terjadi di 4 bulan terakhir sih. Jadi dengan segala macam nggak drama sih ya, tadi itu kan emang bagian dari perjalanan, nggak drama juga sih. Dengan segala macam rentetan kejadian tadi, kamu tuh tahu banget di mana kamu harus berdiri, menempatkan satu kaki kamu dan satu kaki lagi gitu. Kamu jadi sangat hati-hati, memang dari awal udah hati-hati sih, di sini kamu makin hati-hati, dan komit untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Bahkan sampai 4 bulan terakhir di tahun 2024 ya. Orang-orang tuh akan makin sayang dan respect sama kamu. Kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang memang peduli sama kamu, yang
hubungannya itu nggak sekedar personal ya, nggak sekedar profesional tapi personal juga. Jadi mereka emang genuinely atau tulus peduli sama kamu. Dan nggak aneh kalau anak-anak baru ya, entah orang magang atau anak baru tuh kayak pada beneran respect dan peduli sama kamu gitu loh. Nggak aneh kalau tiba-tiba kayak anak ayam kamu tuh jadi banyak. Anak ayam. Jadi kayak padahal mungkin nggak di bawah divisi kamu, bukan tanggung jawab kamu, tapi kamu tuh terkenal bisa mengelola dan take care of everyone gitu. Atau kayak peduli sama semua orang, termasuk sama si orang-orang baru ini, si anak-anak baru ini gitu. Dan lagi-lagi ada kesempatan untuk belajar ya, ketika bertemu sama orang-orang ini. Lalu nanti di akhir tahun di November Desember, nah ini semuanya numpuk di situ. Aduh gila sih, ini beneran bikin kamu tersenyum ya menutup 2024. Ini semuanya berhasil, semuanya berkembang, semuanya bercahaya. Bener-bener sampai berlebihan banget gitu loh. Dan kamu bisa diangkat jadi raja di sini, maksudnya ya jadi pimpinan, atau punya tanggung jawab lebih di sini. Dimana kamu pantas mendapatkannya karena terbukti dari awal tahun kamu tuh sangat strategis dan sangat logik dan kayak teratur banget gitu loh. Kantor kamu atau bisnis kamu membutuhkan sosok yang seperti kamu nih, yang bisa mimpin dengan baik ya. Lalu ada forgive. Oke. Kayaknya ada orang yang buat kesalahan atau mungkin kamu juga yang buat kesalahan di sini ya. Aku nggak lihat korelasinya sama di sini, tapi ini kayak semacam catatan sampingan atau side note di sini untuk memaafkan kesalahan ya. Oh, mungkin karena ketika kamu udah ada di atas, kecenderungan untuk nggak ngasih kesempatan belajar tinggi mungkin. Karena dengan standar kamu yang sempurna ini, orang-orang yang buat kesalahan kayak jadi remeh banget ya. Jadi reminder aja ya. Dengan kartu connect juga nih nyambung sama current connection, bangun hubungan itu nggak cuma profesional aja, tapi juga secara personal ya. Mungkin nggak harus sampai tahap yang berlebihan atau yang terlalu dalam, tapi cukup untuk bikin mereka ada di ada di pihak kamu gitu. Di akhir tahun 2024, kamu bakalan connect sama banyak orang baru sih. Kamu bakal jadi pusat perhatian juga ya. Mungkin karena keberhasilan kamu di sini. Nih. Gitu. Oke. Itu. Lalu kita ke advice ya. Advice untuk 2024 secara keseluruhan. Pertama kita ambil dari kartu ini. Untuk Virgo kita langsung dapat 2. Ada luck is on your side. Yes, keberuntungan memihakmu ya. Dan kamu sebentar lagi akan mencapai cita-cita kamu. Dikit lagi. Itu kejadian di 2024 sih tuh. Terutama di akhir 2024 ya. Kayaknya ngumpul di sana semua nih. Sepertinya begitu. Nih kartu monologi yang lainnya juga. Lalu ada support, yes. Yang tadi aku bilang, kamu nggak akan pernah sendirian. Kamu akan selalu dikelilingi sama orang-orang yang beneran support, yang peduli sama kamu. Mungkin nggak harus jauh-jauh ya. Sesimpel keluarga kamu juga di sini. Dan sebaliknya, kamu juga diminta untuk bangun koneksi dan hubungan yang baik ya. Itu akan berguna buat kamu nanti. Lalu di sini kita ada friend. Oh, lihat nggak betapa sinkronnya friendship. I understand that the friend is in my life for a reason. Ya memang diminta untuk ini. Jaga pertemanan kamu juga. Relasi kamu juga ya. Bangun pertemanan seluas dan setulus mungkin. Dengan batasan tertentu ya. You know batasan kamu. Lalu ada growth. Ini memang mengenai pertumbuhan ya di 2024 nih. Evolution start when you leave your comfort zone. Get comfortable with being uncomfortable. Akan ada, ini buat pengingat buat kamu ya. Ketika masa-masa nggak enak itu terjadi, percayalah kamu tuh sedang dinaikkan derajatnya gitu loh. Pohon segede ini mana cukup ada rumah kaca kan? Kalau diperhatikan memang kamu paling majestic, paling gede di sini nih. Paling wah, ya ini kamu nih. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan situasi sulit, ya kamu justru seneng. Kamu tuh lagi dinaikin derajatnya, cuy. Seru banget. Terus, sebentar. Dari karirnya ya. Di sini kita punya choices. Ya kan, ini sebagai reminder ya, kamu akan punya banyak banget kesempatan yang menunggu kamu di 2024. Jangan ragukan diri kamu sendiri. Ragukan sebagai bentuk evaluasi sih oke ya, atau refleksi sih oke.
Tapi jangan terus-terusan kamu kayak meragukan diri kamu sendiri. Percayalah sama insting kamu dalam membuat keputusan yang terbaik ya. Terutama ketika situasinya tuh mungkin kayak udah bingung gitu kamu mau ngambil yang mana. Ketika semuanya oke, kamu bingung kan bagus semua nih. Pakai intuisi ketika itu terjadi. Lalu untuk percintaannya, kita dapat life purpose. Wow, kok heboh. Ngomongin tentang cinta, tapi kamu dapat kartu life purpose di sini. Let's see, mari kita nyontek. Oke. Ini mungkin terdengar kayak jauh banget ya, halu banget. Tapi buat para Virgo yang nonton, kalau misalnya kamu nggak punya tujuan hidup ya, atau ya, kalau misalnya kamu nggak punya tujuan hidup, kamu tuh akan menemukan tujuan hidup lewat percintaan kamu. Bukan, kadang kan orang ketemu mau ngapain dalam hidupnya lewat kerjaan dia, atau lewat sekolah dia, atau lewat studinya dia tadi ya, atau lewat orang lain. Nah kali ini kamu itu banyak menemukan tujuan hidup kamu lewat percintaan, lewat hubungan kamu yang romantis-romantis ini sama orang-orang ini gitu. Dan akan ketemu jawabannya di 2024 ya. Ini kayak terdengar spiritual banget sih memang. Dan karena hatinya ada di tengah gini, ada tengah. Hati posisi di tengah di sini ya. Terus di belakangnya ada globe. Ada damai juga. Ini mungkin terdengar halu lagi ya, tapi keberadaan kamu tuh banyak berefek positif untuk orang lain. Makanya penting sekali untuk tadi yang aku bilang di awal tuh, empathetic tuh. Jadi empatik. Jadi peduli, simpatik juga sama orang-orang, mengerti. Ketika berhubungan sama pasangan juga berangkat dari rasa cinta kasih ya. Jangan membenci, jangan langsung kayak asumsi buruk gitu. Jangan mencari cinta ya, tapi jadilah cinta itu sendiri. Gitu. Terus kita pakai kartu ini mungkin akan jadi pertanyaan refleksi buat kamu di 2024. Intuition. Kamu gak dapat pertanyaan tapi dapat pesan ya. Lihatlah area-area dalam hidup kamu yang membutuhkan aksi atau action yang tegas. Nah, ketika kamu bingung mana pilihan yang terbaik, coba ngeliat ke hati kamu ya. Dengarkan pesan tersebut yang memang banyak datang dari intuisi kamu. Dan tinggal di follow up aja. Gitu. Lalu message from universe. Pesan dari universe buat kamu. Aku harus beli amplop baru lagi. Aku akan ambil 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dapat 6. Oke, yang pertama adalah I'll look for something positive in each day. Nah, untuk memperkuat kamu menjalani hidup kamu di 2024, kamu diminta untuk melihat melihat hal-hal positif dalam hidup setiap harinya gitu. Jadi jangan lihat yang negatifnya aja terus ya. Lalu di sini ada under the sun, through the rain, you will bloom all the same. Nama juga hidup ya. Nanti itu kadang ada hujannya. Hujan ini kan artinya kayak kesulitan. Tapi ujung-ujung kamu akan tetap mekar seperti yang aku bilang di awal tuh. Apalagi nanti di akhir tahun ya. Lalu yang selanjutnya adalah take a moment to breathe. Tuh. Slow down. Ya. Lalu ada note to self, tuh catatan untuk diri sendiri. You are worthy of your dreams. Nyambung nih tentang mimpi kamu nih. Kamu nih pantas kok untuk memimpikan segalanya yang memang kamu sedang pikirkan sekarang. Jangan menganggap diri kamu gak pantas, ya. Lalu selanjutnya adalah no matter what happens, you'll be okay. Gak peduli apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik aja. Sama yang terakhir, ada be the reason someone smiles today. Ini nyambung sama life purpose-nya ya. Jadilah alasan untuk seorang tersenyum hari ini. Buat kebaikan. Banyak yang kebaikan-kebaikan yang kamu buat, banyak dari hal tersebut tuh bikin orang lain juga ngefek loh. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalnya kamu lagi nggak baik gitu, orang-orang sekeliling kamu tuh pada keseret loh. Energi kamu tuh besar sebenarnya. Sadar nggak sih?
Begitu, gengs. Begitu. Sudah selesai. I know you like this video. Aku tahu kamu suka video ini. Jadi please di like, di komen, di subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Apalagi ya, setelah ini aku akan bikin video tentang keberuntungan kalian di 2024 sih. Jadi stay tune. Jangan lupa nyalain loncengnya juga biar gak ketinggalan video aku berikutnya. Terus buat kalian yang pengen personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot. Aku tuh kalau ngeluarin kartu sebanyak ini jadi kamu pasti puas dah. Jelas banget. Wah, promosi dong. Iyalah. Terus kalau kalian punya ide yang pengen aku bacain di video-video selanjutnya bisa langsung DM aja atau komen di bawah. Terus kalau kalian pengen coba baca-baca gratis bisa langsung follow Instagram dan TikTok aku @dextratarot karena aku suka live di sana ya. Dan live-nya suka random juga. Gitu deh. Dukung aku ya biar segera 100.000 nih. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Virgo. Dadah. Stay safe. Love you.